warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kita atau kita yang sedang sakit, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita dan orang yang sekitar kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kesembuhan, dan untuk keluarga kita, orang sekitar kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diberikan ampunan dan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadatin Nabil Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa kembali ingatkan karena kelas 6 ini nanti akan melaksanakan ujian dan ujiannya itu untuk tematik sendiri itu nanti bukan tematik tapi per mata pelajaran seperti PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Jadi untuk PKN insya Allah Pak Faisal akan ampu. Oke ya. Bisa kita mulai? Silakan nyalakan speakernya boleh, tapi nanti kalau sedang belajar nggak dimatiin. Bisa kita mulai? Oke, silakan matikan kembali. Pak Faisal share screen ya. Nanti PowerPoint yang Pak Faisal share ini akan saya bagikan kembali di grup kelasnya masing-masing. Ya. Oke, di sini Pak Faisal sudah siapkan PowerPoint untuk pembelajaran kita hari ini. Udah coba. Bentar. Nah, tematik 6A, muatan PPKN, subtema 1, kompetensi dasar, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah belajar ya tentang Pancasila, isi Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima pada kelas 4 sampai kelas 5 kemarin. Dan kelas 6 ini kemungkinan hanya banyak mengulang dan tambahan untuk materi-materi yang akan diujikan nanti di kelas 6 ya, di akhir kelas 6 nanti sama Pak Faisal Afandi. Nah, ini orangnya nih, keren kan? Kita lanjut. Oke, penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila pertama. Nah, ini ada orang apa ini? Gambar apa? Yuk jawab. Silakan nyalakan speakernya. Gambar apa ini? Sekolah. Belajar. Nah, Belajar. Ya, ini lagi belajar. Ini sebelum belajar biasanya ngapain nih? Lihat tangan bu gurunya. Membaca doa. Membaca doa. Ini gambar di sini. Ditulis. Gambar sini enggak, nanti Pak Faisal share nanti bentuk materi ini Pak Faisal share di grup ya, di grup kelas masing-masing. Enggak perlu ditulis ya. Disimak aja dulu. Di sini membiasakan diri untuk berdoa sebelum belajar adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini termasuk apa namanya? Termasuk penerapan sila pertama Pancasila. Apa sila pertama Pancasila? Ketuhanan Yang Maha Esa. Yes. Lanjut. Nih, sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini logonya ya, jangan sampai salah nih. Ini sila pertama disimbolkan dengan bintang yang bercahaya.
Lanjut. pohon. Sila pertama, Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia meyakini akan adanya Tuhan. Ya, di garis bawah ini ya, rakyat Indonesia meyakini akan adanya Tuhan. Ya, agama yang diakui di Indonesia ada berapa? Silakan dinyalakan. 6. Apa aja? Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Itu ya agama yang diakui oleh negara kita. Dengan cara menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agamanya. Ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama seperti isi Dharma pertama. Lanjut. Nah, sekarang dimatiin lagi speakernya biar Pak Faisal yang menjelaskan. Nanti kalau ada kesempatan bicara silakan bicara. Contoh lain penerapan sila pertama Pancasila. Yang pertama, beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ya, beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing di sini kan negara kita kan terdiri yang diakui terdiri atas 6 agama. Jadi kalau kita adalah agama Islam berarti kita beribadah sesuai dengan agama Islam yang kita pelajari ya, dari guru kita, dari ustadz kita, dari orang tua kita, dan dari orang-orang alim ulama ya, orang-orang yang paham akan agama Islam khususnya. Memupuk toleransi antar umat beragama, memupuk toleransi ya, memupuk toleransi yaitu menghargai, menghormati antar umat beragama ya, menghargai, tidak saling mencela, tidak saling menyakiti ya antar umat agama selain agama yang kita anut. Yang ketiga, menghargai orang lain yang kita menghargai orang lain di sini adalah cukup persilahkan kepada teman kita atau orang-orang yang sekitar kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Misalkan ingin beribadah, silakan beribadah, jangan ditahan-tahan. Nggak usah, ya nggak boleh gitu ya. Karena itu termasuk bukan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari, yaitu sila pertama itu ya, di luar dari itu. Kita coret yuk. Mohon maaf, tidak boleh ada yang coret-coret. Mohon maaf. Sekali lagi ya, Pak Faisal ketat ini. Ketahuan kalau ini ada yang coret-coret. Yang ketiga, menghargai, sudah tadi ya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu ajaran agama kepada umat lain. Misalkan kamu punya teman yang berbeda agama. Yang lainnya semuanya agama Islam, tapi satu orang dia bukan agama yang kita anut. Misalkan agama A gitu. Berbeda dengan kita. Ayo masuk agama kita, nggak boleh kayak gitu ya. Itu bukan salah satu contoh penerapan sila pertama Pancasila, nggak boleh itu. Kita menghargai, kita menghormati agama lain dengan cara kita tidak mengikuti agama tersebut, kita memaksakan agama tersebut untuk sama seperti kita. Yang kelima, kerjasama antar umat beragama. Pastinya ya di masyarakat kita ada yang tetangganya bukan semua tetangga kita memiliki agama Islam, tapi ada juga yang non Islam ya. Jadi kita kerjasama, contohnya kerja bakti nggak harus Islam semua, nggak boleh, semuanya yang ada di situ ya. Jadi harus saling kerjasama untuk menerapkan sila pertama Pancasila ini bisa tercapai. Akibatnya apa kalau misalkan sila pertama ini tidak tercapai? Akan terjadi konflik atau perpecahan. Oke. Sila kedua, kita lanjut sila kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini lambangnya rantai emas yang memiliki latar merah. Rantai emas. Terus sila kedua terkandung nilai kemanusiaan yang menggambarkan persamaan derajat. Makanya di sini rantai tidak terputus. Serta persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Jadi semuanya sama. Hak dan kewajibannya derajatnya sama antar sesama manusia. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan. Contoh lain penerapan sila kedua Pancasila. Yang pertama, menghargai persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Haknya sama semuanya.
tidak boleh tembang pilih. Misalkan dia yang berhak untuk sekolah, sedangkan si ini nggak berhak untuk sekolah. Si kaya berhak sekolah, si miskin nggak berhak sekolah, nggak boleh ya. Jadi semuanya sama, semuanya memiliki haknya, kewajibannya, derajatnya sama antar sama manusia, khususnya yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, tidak bersikap semena-mena kepada orang lain. Misalkan ada si A anaknya Pak Presiden gitu, si B dia cuma anaknya pembantu atau kalangan bawah. Dia mentang-mentang dia anak presiden semena-mena pada orang lain, nggak boleh. Jadi sama semuanya ya. Atau anak RT nih, misalkan ada namanya Dava anak Pak RT ceritanya, semena-mena sama tetangganya yang cuma OB gitu di masjid di sekitar dia, nggak boleh ya. Jadi semuanya sama, mau dia anak Pak RT, mau dia anak Pak Lurah, mau dia anak camat, ya semuanya sama, nggak boleh semena-mena pada orang lain. Yang ketiga, memperlakukan orang lain secara adil. Ya tadi nggak boleh yang namanya kamu memperlakukan si kaya terus si miskin beda-bedain. Misalkan kalau si kaya perlakuannya istimewa, sedangkan kalau yang si miskin perlakuannya semena-mena gitu tadi. Kalau yang kaya disapa, Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Gimana yang si miskin dijutekin, nggak boleh ya. Harus sama, perlakuan kita kepada orang lain harus sama, harus adil. Oke, yang keempat, memiliki rasa solidaritas. Nih, solidaritas antar teman nih. Dan tenggang rasa yang tinggi, solidaritas. Kalau temannya sakit, kita ikut sakit. Ya, bukan maksudnya kita ikut sakit, enggak, bukan maksudnya ada rasa. Misalkan temannya kita sakit, ya kita harus solid. Harus jenguk atau tanya kabarnya. Kalau kondisi seperti ini kan mungkin kita cukup WA ya, nggak perlu. Maksudnya kalau misalkan dia yang sakitnya misalkan panas ya batuk ya cukup kita WhatsApp atau telepon karena kan kita sudah canggih ya di zaman milenial ini. Lanjut, tenggang rasa yang tinggi. Tenggang rasa itu apa? Ada perasaan kita memikirkan perasaan orang lain. Ya, jadi jangan sampai tersakiti dari ucapan kita, perilaku kita, dan lain-lain. Kelewat tadi. Bentar. Oke. Ya, bentar. Bentar. Tadi kelewat. Tadi sampai ini ya. Oke. Oke, lanjut. Mohon maaf, itu siapa ya? Fatin. Mohon maaf dimatikan. Nah, ini coret nih bisa nih. Oke. Tenggang rasa ya, tenggang rasa tadi harus memikirkan perasaan orang lain. Nggak boleh asal ucap, nggak boleh asal memperlakukan orang lain. Kita lihat perilaku kita, apakah perilaku kita nanti akan menyakiti orang lain atau tidak, itu tidak boleh ya. Harus memikirkan perasaan orang lain. Saling menghargai hak asasi. Mohon maaf, Torik. Mohon maaf, nggak ada yang coret-coret. Nih, Torik ketahuan nih, sama Faisal nih. Lanjut ya. Hak asasi. Pak Faisal aja yang coret-coret. Hak asasi orang lain, hak asasi. Hak asasi seperti ini adalah perlindungan kita sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia. Jadi kita itu dilindungi. Misalkan kita disakiti orang-orang orang yang di sekitar kita, dipukulin, itu berhak untuk melaporkan kepada petugas berwajib ya. Jadi nanti kalian punya hak itu untuk melaporkan perilaku atau hal-hal yang dilakukan menurut kamu itu tidak baik buat diri kamu. Lanjut. Nih, tadi Torik nih coret-coret. Waktunya habis nih, tinggal 10 menit kan.
Lanjut. Sila ketiga. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Ini lambangnya pohon beringin ya. Terus sila ketiga Pancasila. Bentar. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai-nilai persatuan yang bermakna meskipun Indonesia terdiri beragam suku. Apa semboyannya? Ada yang tahu? Rafa Junior, mohon maaf, tidak ada yang saya coret. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu. Oke. Dua. Lanjut ya. Baik. Sip. Lanjut. Ya. Nih, nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila juga menunjukkan adanya upaya persatuan rakyat Indonesia dengan memupuk rasa nasionalisme sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Contoh lain penerapan sila ketiga Pancasila. Kita waktunya 9 menit lagi ya. Nih, karena gratis. Memiliki rasa cinta tanah air. Agus Sutomo, mohon maaf itu siapa? Nggak ada coret, tapi aja yang coret. Terus bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Ya, jangan bangga pakai buatan. Kalau bisa kita membuat produk ya yang baru. Ya, apalagi zaman ini. Mohon maaf, Faris Noval, Papesa keluarin ya, nama-nama yang coret-coret. Serius nih. Mengembangkan semangat persatuan dalam keragaman. Berteman tanpa melihat suku, misalkan suku A nggak mau berteman dengan suku B, atau agama A tidak mau berteman dengan agama B. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Ya, cinta tanah air, bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ada yang nggak bangga sebagai rakyat Indonesia, terlahir sebagai rakyat Indonesia ada? Pak. Siapa? Nggak ada kan? Alhamdulillah semuanya kita cinta tanah air. Lanjut. Ini apa nih? Lihat gambar ini, coba lihat gambarnya. Ada yang pakai kerudung, ada yang nggak pakai kerudung, ada yang matanya sipit, ada yang secara warna kulitnya gelap. Ya, mereka tetap bermain bersama. Nah, bertemanlah tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan status sosial. Si kaya berhak bermain dengan si miskin. Si miskin juga punya hak untuk bisa bermain dengan si kaya. Jadi tidak boleh sama-samakan strata sosial kalian. Misalkan si kaya maunya main sama si kaya. Kamu nggak punya motor nih, nggak usah main sama aku. Nggak boleh. Semuanya sama. Orang kaya. Iya, nggak boleh. Orang kaya mainnya sama orang kaya aja nggak boleh. Nah nih, ayo berdiskusi. Ini apa nih? Yang ngapain nih? Ini agama apa nih? Ini lagi beribadah. Ini agamanya apa? Agamanya apa? Salman? Oh iya, Salman pinter ya. Konghucu. Ini agama Konghucu. Ini orangnya beda nih. Ya kan? Tapi dia tetap menjenguk saat si ini sedang sakit. Nah, jadi tidak pilih-pilih. Ini ada orang sedang terjatuh. Dia terjatuh. Jatuhin satunya, Pak. Bukan tertawain. Kalau sekarang kan temennya jatuh. Hahaha. Rehan, mohon maaf, tidak coret-coret. Ya. Itu dijatuhin, Pak. Lanjut. Ini kalau sekarang malah dijatuhin. Naik sepeda dijatuhin temennya. Nggak boleh. Iya, Pak. Bener, Pak. Ini yang jatuhin. Nggak boleh ya. Lanjut. Tadi kita mengamati ya. Yang ini nilai Pancasila keberapa? Yang A. Sila pertama ya? Sila pertama. Ya, A dia sila pertama. Yang B? Sila kedua. Yang ini? Sila ketiga. Dua. Dua apa tiga? 1, 2, 3. Kan di sini ditanya sila pertama, perhatikan pertanyaannya pertama dan sila kedua. Kita belum bahas sila ketiga. Oke? Nah, Oke, Pak. lanjut ya. Oh iya. Ini ada soal nih, nanti silakan dikerjakan. Ya, perhatikan gambar.
Jelaskan bentuk pengamal Pancasila dalam kegiatan. Ini sedang ngapain? Menjenguk orang sakit. Ditulis nggak, Pak? Gak usah, nanti Pak Faisal share ini. Pak Faisal bagikan ya. Nanti tinggal kamu kerjakan jawabannya di buku. Yang B sedang kerja bakti, membersihkan sekolah. Ini sedang berdoa. Nanti jelaskan. Ada 2 ya. Yang kedua ini yang kedua. Nah ini yang kedua nih. Yang kedua sedang bermain. Apa nih? Yang A. Bakiak. Yang ini lihat. Lagi berantem. Nah, yang ini sama yang ini. Lagi baku hantam. Nah, lanjut. Nah, nanti ini soalnya. Apakah kegiatan pada kedua gambar mencerminkan nilai sila ketiga? Jelaskan. Apa perbedaan nilai yang terkandung pada peristiwa dalam kedua gambar tersebut? Setuju nggak kamu jika kedua gambar tersebut mencerminkan kerjasama? Setuju nggak? Kedua ya, kedua nih. Setuju nggak? Kalau nggak setuju, silakan jelaskan. Oh tidak. Ya, ini ada perbedaan kan ya? Coba nyalakan screen-nya. Ini ada perbedaan kan antara yang ini sama yang ini. Beda kan? Ada. Ah, Beda, ada. sampai sini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah selesai. Bentar aja, jangan lama-lama ya. Ada yang tanyakan nggak? Ada. Pak. Ada. Oke, berarti untuk hari ini cukup ya? Cukup? Cukup ya. Sini saja. Kalau sudah cukup berarti Pak Faisal Matematik apa dari tematik? Pak, emang nanti ada tugas tambahan nggak, Pak? untuk tematik ini aja. Untuk tematik yang tadi yang Pak Faisal bagikan. Nanti Pak PowerPoint yang terakhir tadi yang orang kerja bakti di sekolah sama orang yang berantem tadi sama yang menjenguk sakit ya. Tulis masing-masing. Langsung aja jawabannya ya. Langsung aja jawabannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Pak, ada soal lagi nggak, Pak? Itu aja. Untuk tematik itu aja. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti kalau sudah selesai semuanya untuk kita akhiri. Silakan nanti dilanjut untuk setoran T3Q, terus dilanjut PAI-nya. Mudah-mudahan semuanya dikasih sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang sedang diberikan kesembuhan, kesehatan. Amin ya robbal alamin. Untuk Apa-apaan, Pak? gimana? Kita tahu hafalan. Oh, ya nanti. Untuk kita bahas nanti ditanyakan sama guru T3Q-nya masing-masing ya. Oke. Untuk pengisian Google Form yang diisi pada malam hari itu harus jujur, jangan diisinya ngasal karena itu ada penilaian nanti, penilaian akhir sekolah ya. Tolong diisi. Kalau pembiasaan karakter itu kayak membantu orang tua, jangan cuma di situ ada yang nulis minum susu, terus makan teratur, bukan ya. Pembiasaan karakter tuh menyapu, ngepel, cuci piring, pahami ngapain? Menyapu. Ya, udah kelas 6 bantu orang tua ya. Ya. Setuju? Setuju, Pak. Udah, Pak. Saya mau makan, lapar. Terima kasih. Silakan yang belum sarapan, yang belum sholat duha. Terima kasih. Sampai satu tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Nanti yang belum bisa hadir, Pak Faisal bagikan rekaman Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.